Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan contoh soal metode numerik. Soalnya ini dari contoh 4 pada buku metode numerik karya Bambang Triatmojo. Untuk soalnya yaitu diketahui suatu fungsi fx sama dengan 0,25x pangkat 3 ditambah 0,5x pangkat 2 ditambah 0,25x ditambah 0,5. Perkiraan turunan pertama dan turunan kedua dari persamaan tersebut di titik x sama dengan 5 dengan menggunakan langkah ruang delta x sama dengan 0,5 adalah. Nah, untuk penyelesaiannya secara analitis, kalau kita hitung nilai eksaknya itu, kita cari tahu dulu dari fungsi aksen x-nya, dari fungsi turunan pertama. F aksen x-nya itu sendiri adalah 0,75x pangkat 2 ditambah x ditambah 0,25. Lalu kita masukkan nilai x 0,5 ke dalam fungsi tersebut, fungsi turunan pertama tersebut. 0,75 dikali 0,5 pangkat 2 ditambah 0,5 ditambah 0,25. Hasilnya yaitu 0,75 dikali 0,25 ditambah 0,75. 0,75 dikali 0,25 mohon maaf, 0,75 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,1875 ditambah 0,75 hasilnya yaitu 0,9375. Ini maksudnya ya, Nah, kemudian kita sudah mengetahui nilai eksak dari turunan pertama dan kita cari tahu nilai eksak juga dari turunan kedua. Nah, turunan keduanya ini kita turunkan dari turunan pertama. Jadi 0,75x tadi kan turunan pertamanya 0,75x kuadrat ditambah ditambah x ditambah 0,25 ya. Kemudian kita turunkan lagi menjadi 1,5x ditambah 1. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 0,5 ke dalam fungsi turunan kedua tersebut. Hasilnya 1,5 dikali 0,5 ditambah 1. 1,5 dikali 0,5 itu adalah 0,5. 0,75 maksudnya. 0,75 ditambah 1 yaitu 1,75. Nah, dengan bermodalkan delta X yang kita ketahui yaitu 0,5, maka kita akan mengetahui nilai XI min 1, XI, terus XI plus 1. Nah, mengapa kita cari tahu XI min 1, XI juga XI plus 1? Agar kita mendapatkan nilai fungsi dari fxi min 1, fxi juga fxi plus 1. Nah, di sini xi min 1 itu artinya xi dikurangi delta x. Ini ya. Maksudnya xi dikurangi delta x sama dengan 0. 0 ini dari mana? 0 ini adalah dari xi-nya kan tadi diketahui 0,5 ya. Xi-nya diketahui 0,5. Kemudian delta x-nya itu 0,5. Jadi xi dikurangi delta x sebenarnya adalah xi-nya dikurangi delta x-nya 0,5. Xi-nya 0,5 dikurangi 0,5, maka hasilnya yaitu 0 ya. Jadi karena di sini xi min 1-nya itu sama dengan 0, maka kita akan mencari tahu fungsi dari xi min 1-nya. Fxi min 1 akan sama dengan secara hampiran, maksudnya ya, fxi sama dengan
secara hampiran F0 akan sama dengan secara hampiran 0,5. 0,5 ini dari mana? Perhitungan 0,5 yaitu dari fungsi awal. Nah, fungsi awal ini ya kita tulis lagi, kemudian kita masukkan nilai X 0,5 ke dalam fungsi tersebut. 0,25 dikali ini ya, dikali 0 pangkat 3 ditambah 0,5 kali 0 pangkat 2 ditambah 0,25 kali 0 ditambah 0,5. Ini semuanya kan 0 ya. 0, tinggal 0,5. Sisanya yaitu 0,5. Nah, begitupun selanjutnya untuk XI sama dengan 0,5. Berapa FXI-nya? Kita tinggal masukkan saja. XI-nya itu sendiri kan 0,5. Nah, masukkan lagi fungsi awal tadi 0,25X yang ini ya. Fungsi awal mohon maaf ketarik. Fungsi awalnya ini adalah 0,25 X pangkat 3 ditambah 0,5 X pangkat 2 ditambah 0,25 X tambah 0,5. Nah, kita juga masukkan ke dalam XI sama dengan 0,5. Hasilnya yaitu ya, perhitungan dari 0,25 kali masukkan 0,5 nya 0,5 pangkat 3 ditambah 0,5 dikali 0,5 pangkat 2 ditambah 0,25 kali 0,5 ditambah 0,5. Nah, hasilnya yaitu 0,78125 ya. Terus untuk FXI ditambah 1 sama dengan 1 dari mana? Karena bukan FX ini ya, pertama ini itu bukan FXI tapi XI plus 1 dulu sama dengan 1 dari mana? XI nya tadi 0,5 ditambah delta X nya, satunya ini adalah delta X ya, delta X nya itu 0,5, jadi 0,5 ditambah 0,5 hasilnya akan sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Kemudian dicarilah FXI plus 1. FXI plus 1 kan maksudnya itu tadi ya, kembali lagi ke fungsi awal fx yang ini, fungsi awal nih yang ini. Nah, kita masukkan si x nya itu sama dengan tadi 1 ya, kita masukkan. Oke, masukkan sama dengan 1, hasilnya adalah 0,25 dikali 1 pangkat 3 ditambah 0,5 kali 1 pangkat 2 ditambah 0,5 kali 1 tambah 0,5. 0,25 kali 1 pangkat 3 kan tetap 0,25 tambah 0,5, berarti tetap ini juga ya, tambah 0,25 kali 1. Jadi 0,25 tambah 0,5 tambah 0,25 ditambah 0,5. Hasilnya yaitu akan sesama dengan atau secara hampiran 1,5. Nah, kemudian setelah kita ketahui FXI min 1, terus kemudian FXI, kemudian FXI plus 1, maka kita akan menemukan kunci untuk menyelesaikan dari rumus perkiraan turunan pertama. Nah, di sini perkiraan turunan pertama dihitung dengan diferensial mundur atau backward, juga dengan diferensial maju atau forward, dan juga dengan diferensial terpusat atau centered. Nah, di sini perkiraan turunan pertama dengan diferensial mundur atau backward itu kita tinggal masukkan tadi yang sudah kita ketahui ya. Nih, ini kan kita udah ketahui nilai-nilai yang ada di rumus ini sebelumnya. Sekarang kita masukkan. Nah, FXI tadi nilainya adalah 0,78125 dikurangi FXI min 1 yaitu 0,5. 0,78125 dikurangi 0,5 dibagi dengan delta X nya itu sendiri adalah 0,5. Hasilnya adalah 0,5625. Kemudian rumus selanjutnya, kesalahan terhadap nilai eksak. Kesalahan terhadap nilai eksak yaitu rumusnya galat reflektif sama dengan EE dibagi P dikali 100%. Nah, di sini
galat reflektif itu dihitung karena kita mencari kesalahannya tuh berapa persen. Nah, di sini rumusnya EE sama dengan galat reflektif sama dengan EE dibagi P. P ini adalah nilai eksak dikali 100%. Hasilnya yaitu 0,9375 dikurangi 0,5625 dibagi nilai dari eksak tersebut, yaitu 0,9375. 0,9375 dikurangi 0,5625 dibagi 0,9375 kita kalikan dengan 100%. Hasilnya yaitu 40%. Nah, untuk ini ya, tingkat kesalahannya masih besar, yaitu 40%. Kemudian perkiraan turunan pertama dengan diferensial maju. Coba kita dengan diferensial maju, yaitu nilainya fxi plus 1 dikurangi rumusnya ya, dikurangi fxi dibagi delta x, yaitu 1,5 dikurangi 0,78125 dibagi 0,5. Hasilnya yaitu 1,4375. Kesalahan terhadap nilai eksaknya yaitu negatif 53,3%. Untuk perhitungan ini bisa menggunakan Microsoft Excel ya. Kemudian untuk perkiraan turunan pertama dengan diferensial terpusat atau center. Nah, ini udah mendekati 0 ya. Yang negatif 5,3. Terus kemudian yang ini perkiraan turunan pertama dengan diferensial terpusat. Ini sudah mendekati 0, tapi belum mendekati nilai eksak, belum sama dengan. Kalau misalnya sudah 0% berarti itu sudah mendekati kebenaran. Nah, sekarang kita gunakan dengan perkiraan turunan kedua. Rumusnya yaitu f double aksen xi sama dengan fxi plus 1 dikurangi 2 fxi ditambah fxi min 1 sama dibagi delta x pangkat 2. Hasilnya yaitu 1,75. Nah, 1,75 ini kita cari galat reflektifnya atau kesalahan terhadap nilai eksaknya. Rumusnya yaitu yang sudah dijelaskan tadi, bahwa galat reflektifnya itu adalah EE sama dengan galat reflektif sama dengan EE dibagi P dikali 100%, yaitu 1,75 ya nilai eksaknya. Tadi kan nilai eksaknya 1,75. Nah, dari mana 1,75? Kita kembali lagi ke awal, bahwa perhitungan nilai eksaknya itu di sini 1,75 ya, ini. Kemudian di sini nilai turunan kedua pada perkiraan turunan kedua ini hasilnya yaitu 1,75 juga. Ini jadi 1,75 kurangi 1,75 kan 0 dibagi nilai eksaknya 0,9375 kali 100%. Nah, di sini tingkat kesalahan atau galat reflektifnya itu 0%, berarti ini sudah mendekati kebenaran. Nah, ini membuktikan kemiringan analitis di titik X sama dengan 0,5 dan perkiraan turunan fungsi di titik tersebut. Nah, berarti ini titik ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada suara yang mengganggu. Terima kasih.